Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya terkait dengan masalah takutnya terhadap kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya percaya bahwa kita tidak boleh menyembah kuburan dan mempercayai juga bahwasanya kuburan tidak akan mendatangkan apa-apa. Tetapi saya walaupun sudah berupaya untuk tidak takut pada kuburan, seperti kalau kita lewat pada tengah malam sendirian, tetap saja ada dalam hati saya perasaan ketakutan. Pertanyaan saya, apakah hal tersebut termasuk ke dalam kesyirikan, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Iya, barakallahu fik. Itu bisa masuk ke dalam bentuk perbuatan syirik bila rasa takut itu menghalangi kita dari kewajiban, dari ibadah, dari berbuat baik, atau sebaliknya mendorong kita untuk berbuat jahat. Seperti umpamanya karena takut kuburan, kita nggak berani ke masjid. Karena jalan menuju ke masjid itu melalui kuburan. Kalau tahu ke masjid itu wajib. Nggak berani maghrib, isya, subuh. Kalau zuhur asar beranilah karena siang hari. Tapi kalau maghrib, isya, apalagi subuh masih sepi, nggak berani. Akhirnya dia nggak pergi ke masjid. Dia itu termasuk syirik, tidak boleh. Ya, bagaimana cara menghilangkan hal itu? Walaupun secara konseptual kita sudah mengetahui kuburan itu nggak bisa memberi maslahat ataupun madarat. Tidak akan si penghuni kubur itu begitu kita lewat lalu dia bangkit keluar ngejar kita. Itu hanya ada di film dan di dongeng. Realita nggak pernah ada. Pembunuhan setiap hari terjadi. Diberitakan lewat berbagai macam media, TV, radio, koran, internet, dengan berbagai macam cara. Tapi belum pernah kita mendengar ada berita orang mati dicekik hantu. Ada? Orang mati karena diisap darahnya oleh vampir yang sudah mati. Ada? Itu hanya ada di film, di dongeng, di cerita. Nggak boleh untuk diyakini. Oleh karena itu cerita-cerita tentang hantu, vampir, Dracula itu adalah ikhtiar tanpa disadari menebar bibit-bibit perbuatan syirik dan membelokkan akidah orang dari akidah yang benar ke akidah yang salah, yang keliru. Maka tidak boleh. Orang ada nggak yang terpengaruh oleh film? Banyak. Oleh dongeng? Banyak. Oleh komik? Banyak, ya. Maka itu tidak boleh untuk dilakukan. Bagaimana caranya agar tidak ada rasa takut kita kepada hal seperti itu? Bahkan yang ada berani, ya. Kalau ada tempat-tempat angker itu bukan dihindari, didatangi. Untuk apa? Untuk menunjukkan ke orang bahwa itu nggak perlu ditakuti, nggak layak ditakuti. Hayu lewat sama saya, mana seperti itu, ya. Bagaimana caranya? Pertama, pupuk iman dengan cara memperdalam tauhid, perdalam pemahaman kita tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Lalu aplikasikan, itu pertama. Kedua, ini yang tidak kalah pentingnya. Ini yang tidak kalah pentingnya. Jauhi dosa dan maksiat. Perbuatan dosa dan maksiat itu menghadirkan ketidakpercayaan diri kita di hadapan Allah. Melemahkan iman kita. Otomatis kalau iman lemah apa yang terjadi? Yang terjadi tadi kita nggak percaya diri atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akhirnya dengan sendiri rasa takut kepada selain Allah mungkin muncul, ya. Takut kalau mau beramar ma'ruf nahi munkar dimusuhi orang lalu kita dianiaya, akhirnya diam 1000 bahasa. Karena kalau mati dalam keadaan demikian juga saya banyak dosa, saya juga pendosa, Mati dalam keadaan demikian masuk lubang kubur diazab karena dosa-dosa saya.
Nah seperti itu. Jadi mental kita melemah terlebih dahulu sebelum berjumpa dengan sesuatu yang kita takuti, termasuk dari kalangan bangsa jin. Jadi selain memperkuat iman, memperdalam pemahaman kita tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepada Allah, dan itu akan memupuk rasa percaya diri dan keberanian yang sangat besar. Hindari juga dosa dan maksiat, karena dosa dan maksiat menghilangkan atau minimal mengurangi rasa percaya diri tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Terima kasih atas nasihat dan penjelasan yang saya sampaikan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kami